Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, keluarga Kerajaan Sorga. Pagi hari ini, saya kembali Moranda Girsang dari GKD Chemistry, mengajak Bapak Ibu semua untuk kita bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan, masih dari kitab Bilangan. Pagi ini firman Tuhan berbicara tentang ketaatan orang Israel kepada pimpinan Tuhan, dan itu dikisahkan dalam Bilangan pasal 9 sampai dengan pasal yang ke-11, saudara. Pasal yang ke-11. Dan saya bacakan beberapa bagian firman Tuhan yang berbunyi seperti ini. Pertama dari Bilangan 9 ayat 18-23, bunyinya demikian. Atas titah Tuhan, orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan, dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah, baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan, atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan, menurut titah Tuhan dengan perantaran Musa. Kemudian dalam Bilangan 10 ayat 11-13 berbunyi seperti ini. Pada tahun yang kedua, pada bulan yang kedua, pada tanggal 20 bulan itu, naiklah awan itu dari ke atas kemah suci tempat hukum Allah, lalu berangkatlah orang Israel dari padang gurun Sinai, menurut aturan keberangkatan mereka, kemudian diamlah awan itu di padang gurun Paran. Itulah pertama kali mereka berangkat menurut titah Tuhan dengan perantaran Musa. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sesudah Tuhan memberikan aturan-aturan persiapan untuk keberangkatan perjalanan mereka menuju tanah Kanaan, maka di dalam Bilangan pasal 10 ayat 11-13 dikatakan pada bulan yang kedua, pada tanggal 20 bulan itu, yaitu di tahun kedua sesudah keluar dari Mesir, maka bangsa Israel melakukan perjalanan yang pertama dari Mesir, dari tanah sekitar Gunung Sinai menuju tanah perjanjian. Dan luar biasa sekali Bapak Ibu, karena dikatakan di dalam pasal 9 bahwa bangsa Israel ini berangkat atas titah Tuhan dan berkemah atas titah Tuhan juga. Saya mulai bacakan kembali dari ayat 18 pasal 9. Atas titah Tuhan orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah, baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Ini tidak mudah. Bayangkan saudara melakukan sebuah perjalanan, lalu tour guide saudara berkata, kita istirahat. Saudara senang karena istirahatnya cukup untuk menyegarkan saudara. Tapi ketika saudara merasa senang, tiba-tiba dikatakan kita berangkat. Oh, saudara mulai berpikir, nih, apa ini maksud daripada tour guide ini? Lalu saudara ikut. Lalu perjalanan itu berjalan cukup lama, tidak ada istirahat. Saudara mulai pikir, ini tour guide kok tidak punya perasaan, kita jalan terus. Lalu tour guide berkata, oke, kita istirahat. Lalu istirahat lagi. Saudara senang, udah capek. Sehari, saudara senang. 2 hari, saudara senang. Tapi kalau sudah seminggu, saudara mulai bertanya, ini perjalanan kita lanjut nggak nih? Kok nggak kita istirahatnya sampai seminggu? Ngapain ini? Saudara-saudara, saya kurang lebih sekitar 12 atau 13 kali
memimpin rombongan dalam perjalanan ke Israel beberapa tahun yang lalu, oleh kepercayaan daripada Tuhan melalui hambanya almarhum Bapak Pendeta Condro. Tidak mudah memimpin sebuah rombongan, saudara-saudara. Nah, di sini umat Israel dipimpin Tuhan melalui penyertaannya dengan tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Penyertaan Tuhan ini sekaligus menentukan di mana mereka berhenti, berapa lama mereka berhenti, dan kapan mereka harus berangkat, dan berapa lama perjalanan harus dilakukan. Itu tidak mudah. Tidak ada jadwal yang tetap yang diberikan Tuhan kepada mereka. Karena dikatakan, ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Tapi awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah. Jadi terserah Tuhan. Tidak ada kalender yang jelas, tidak ada jam yang jelas, tidak ada timeline yang jelas untuk melakukan perjalanan, berapa lama perjalanan itu, berapa lama beristirahatnya. Itu tidak mudah. Tapi begitulah cara Tuhan memimpin umat Israel di padang gurun menuju tanah Kanaan. Dan firman Tuhan mengatakan dalam ayat 22, berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat, tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Luar biasa. Mengikuti pimpinan Tuhan itu menuntut kerendahan hati, menuntut ketaatan total. Dan dalam hal ini firman Tuhan mengatakan bangsa Israel melakukannya. Saya tidak tahu bagaimana perjalanan hidup saudara dalam mengikuti kehendak Tuhan. Ke arah mana yang harus dituju? Apakah ke utara atau ke selatan? Ke barat atau ke timur? Apakah ketika Tuhan berkata, aku mau membawa engkau ke utara, saudara pergi ke selatan? Apakah ketika saudara berkata, saya mau istirahat, Tuhan berkata jalan, saudara tetap istirahat? Atau sebaliknya, saudara mentaati kemana Tuhan hendak bawa saudara? Dalam perjanjian baru, dikisahkan bagaimana Rasul Paulus bersama tim pelayanannya menginginkan pergi ke daerah Eropa. Tapi roh Tuhan melarang dia. Lalu dia merencanakan ke daerah yang lain. Roh Tuhan melarang juga. Padahal tujuannya baik. Dia pergi ke wilayah Eropa untuk memberitakan Injil. Dia pergi ke daerah tertentu untuk memberitakan Injil. Tapi firman Tuhan berkata, roh Tuhan, roh Kristus melarang dia. Sampai akhirnya dia mendapat penglihatan sebagai pimpinan Tuhan. Orang-orang Makedonia memanggil dia, dan dia tahu itu adalah panggilan Tuhan. Dia pergi ke Makedonia, dan di sana dia memenangkan banyak jiwa. Ketaatan terhadap pimpinan Tuhan adalah rahasia hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup mengalami rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Jadilah orang yang rendah hati kepada pimpinan Tuhan. Jadilah orang yang taati pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, berikanlah kami pimpinan-Mu yang jelas dalam setiap perjalanan hidup kami, agar kami boleh menjadi orang yang mempercayai Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan ketaatan, sehingga rancangan-Mu digenapi dalam hidup kami, dan Tuhan dimuliakan, banyak orang diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.